Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Nanya kabar tapi yang nanya lemes ya, jadinya ntar malah. Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat ya teman-teman ya. Ketemu sama Mas Teh di kesempatan hari ini video terbaru ya. Di tanggal 28 Maret 2024. Kenapa nggak live aja Mas Tulus? Ada kegiatan mendadak lagi yang tidak bisa saya ganggu gugat. Jadi ada beberapa hal yang masih akan saya kerjakan hari ini ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung. Salam kenal pastinya yang sudah sering bolak-balik atau yang baru. Kalau belum support Mas Tulus minta keikhlasan hatinya buat support Mas Tulus. Caranya gampang ya. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Oke, kemudian dibantu loncengnya dihidupkan, pencet tombol like-nya, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Sama, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video buat kalian yang mau nyawer ya. Semangat! Gimana puasanya, masih lancar ya teman-teman? Ya harus dong, Mas Tulus saja yang tidurnya kurang, istirahatnya kurang ya, tetap semangat kok apalagi kalian ya. Jadikan segala kegiatan baik kerja dan lain sebagainya sebagai ibadah. Jadi insya Allah semuanya akan jadi berkah. Jadi harus selalu semangat ya. Yang sedang sakit sekarang saya doakan semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Yang mungkin sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang saya doakan utangnya lunas. Dan yang mungkin sekarang sedang dalam kondisi kurang baik keadaannya, apapun posisi kurang baiknya semoga segera Allah angkat, Allah rubah menjadi baik, amin. Dan yang mungkin sekarang sedang belum cukup kebutuhan Ramadan dan juga Idul Fitrinya, doa terbaik buat teman-teman semoga Tuhan segera mencukupkan kebutuhan kalian semua. Amin, 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 ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Harus selalu semangat pastinya ya teman-teman ya. Nggak boleh kendor. Prasangkanya baik, insya Allah yang baik-baik juga akan bersama kita ya. Hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Ini berita lumayan viral loh. Kemarin aku juga dapat spam chat terkait suruh bahas kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Halim yang mengakibatkan 7 kendaraan kecelakaan bertabrakan secara beruntun. Banyak yang bilang, wah prediksinya Mas Tulus sesuai segala macam. Nanti kita akan ulas terkait dengan info ini ya. Berita terkait dengan kecelakaan
beruntun di gerbang tol Halim pada tanggal 27 Maret 2024 kemarin tepatnya ya. Apa yang bisa kita pelajari nanti kita pelajari. Alhamdulillah teman-teman, Brimonya sudah bisa, sudah siap digunakan lagi dan alhamdulillahirabbil alamin. Sedekahnya ada hamba Allah yang mencukupkan. Ya, alhamdulillah kemarin sudah Mas Tulus cek, ternyata saldonya belum cukup di angka 6 juta, tetapi ada hamba Allah yang mencukupkan sehingga alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, matur sembah nuwun. Terima kasih aminnya ya teman-teman. Akhirnya sedekah nasi box kita besok tanggal 29 Maret bisa terselenggara karena izin Allah pastinya, karena teman-teman membantu, juga karena teman-teman sering mengaminkan doanya Mas Tulus. Amin. Matur nuwun nggih sederek. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, karena besok itu kita bagikan sore hari ya, jadi kami masih bisa open donasi sampai besok jam 2 sore maksimal. Teman-teman kalau misalnya, oh kemarin aku belum bisa nambahin Mas Tulus soalnya gajiannya pas iki akhir bulan loh, ndak masalah, masih ada waktu hari ini sampai besok ya. Doanya sekarang kita sama-sama tadahkan tangan, kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga sedekah nasi box masih ada tambahan ya Allah, amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik buat bantu tambahin sedekah nasi box kita besok. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun, amin ya teman-teman ya. Saya ingatkan lagi, kita punya 2 kegiatan. Yang pertama adalah terkait dengan sedekah nasi box yang besok alhamdulillah terselenggara. Jumlahnya sesuai dengan target kita. Tapi kalau teman-teman masih pengen nambahin, ya ndak apa-apa. Sampai besok Mas Tulus tunggu partisipasi dari kalian. Kira-kira apakah akan se-amazing bulan-bulan sebelumnya? Silahkan cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya Rp12.000 maksimalnya unlimited. Silahkan mau berapapun juga boleh. Yang penting kalau misalnya mau, saya mau kasih 6 juta, 1 kuota lagi. Teman-teman harus konfirmasi dulu ya. Jadi biar saya koordinasi dengan tim masak. Kalau misalnya cuma nambahin, ibarat kata 100 box, 200 box boleh. Tapi kalau lebih dari itu, saya minta maaf harus konfirmasi dulu. Takutnya, wah, saya mau sedekah nih langsung 6 juta biar 1 kuota misalnya ya. 1 kuota sedekah kita setiap bulan. Harus konfirmasi supaya Mas Tulus koordinasi dengan tim masak biar menunya ditambah. Tapi kalau di bawah 200 box, kalian tidak perlu konfirmasi, boleh ya. Silahkan langsung ke situ. Nah, sedekah bumi kita juga alhamdulillah ini sudah ada peningkatan. Tadi malam saya cek sudah di angka 700 ribuan teman-teman. Alhamdulillah. Teman-teman yang masih pengen nambahin sedekah bumi, yang bismillah, semoga Allah izinkan secepat-cepatnya. Amin. Kalian bisa cek kolom komentar, Mas Tulus sematkan paling atas. Rekeningnya Permata atas namanya Tulus Rianto juga, nggih. Matur sembah nuwun, saya nggak bisa bilang apa-apa selain terima kasih. Saya mau senggol-senggol sedikit hamba-hamba Allah yang selalu reguler transfer. Setiap Jumat ini ada hamba Allah yang selalu transfer 24.000 ya. 25.000, kemudian 84.000, kemudian 120.000. Ini yang konsekuen setiap Jumat selalu ada transfer ya ke BRI setiap hari Jumat. Jadi beliau tidak pernah konfirmasi, mungkin beliaunya istilahnya ini juga langsung lillahi ta'ala antara dia dan Allah, mungkin seperti itu. Tapi saya hanya bilang terima kasih, matur nuwun ya. Banyak secret-secret di balik sedekah teman-teman. Jadi ada yang selalu sedekah, tadi jumlahnya saya sebutkan 24, 25, 84.000. Yang paling konsekuen tuh 84.000. Setiap Jumat beliau tuh subuh selalu transfer. Tapi saya nggak tahu namanya siapa karena nggak ada konfirmasi, tapi saya hanya bisa bilang terima kasih. Mudah-mudahan jenengan ajek sedekah, jenengan gangsar sedekah, semoga juga jadi perlambang sedekahnya juga jenengan mendapatkan rezeki dari Allah yang juga reguler, sedekahnya juga lancar sama seperti rezekinya jenengan. Amin.
Amin amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun tanpa terkecuali buat semuanya. Ingat teman-teman, Jumat itu tinggal besok. Jadi kalau kalian punya rezeki lebih, mau bikin takjilan kemana tapi belum sempat, boleh titipkan sama tim Big Tulus Official ya. Silahkan cek kolom deskripsi. Saya matur nuwun tanpa terkecuali, sekali lagi berkat doa teman-teman, atas izin Allah Subhanahu wa taala, sedekah nasi box kita besok akhirnya ada. Kalian yang masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi ya. Matur nuwun, terima kasih banyak. Semoga jenengan yang sedekah baik untuk nasi box dan juga sedekah bumi, atau yang sudah ngelebihin Mas Tulus, matur nuwun, berkah, alhamdulillah ada aja rezekinya. Kena gue tambah tuku takjil ya. Matur sembah nuwun, mugi berkah ya. Semoga sedekahnya jenengan tadi Allah terima sesuai dengan pahala yang diniatkan. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus mudah-mudahan jadi pendorong doa untuk segala hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Juga semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala untuk jenengan dan juga keluarga. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Matur sembah nuwun. Aku ki gak iso lho rek, wonge gampang nangisan, dadi ki nahan-nahan air mata. Tak bikin ketawa tapi air mataku keluar. La ilaha illallah. Kenapa Allah menciptakan hatiku begitu lembut? Ya mungkin karena ada maksud dan tujuannya. Saya tak cerita, aku gurah rek. Jakarta ya hari ini walaupun gak panas tapi gurah lho hawane ning awak ki. Teman-teman yang pesan minyak bidara juga ya, hari ini ada pengiriman, silahkan buat yang mau pesan langsung WhatsApp ke nomor WhatsApp yang 0857. Untuk harga, manfaat, cara gunanya, kemudian manfaatnya apa saja, silahkan tonton video Mas Tulus Packing. Oh ya, alamat itu kalau bisa yang jelas torek ya. Jadi jangan cuma dikasih nama sama nama jalan. Mas Tulus yo bingung. Ditulisnya tuh formatnya yang lengkap. Mas Tulus, saya Ibu Nurul. Nomor HP-nya ini, alamatnya jalan bla bla bla, RT ini, RW ini, kemudian kode posnya ini. Supaya Mas Tulus gampang nyarinya, terus nggak bolak-balik ngechat. Kadang-kadang ngapunten, saya nggak marah. Tapi kalau bisa lebih update dalam memberikan alamat ya. Misalnya jalan nopo, yo nggak iso kalau gedung ini doang, nggak bisa kayak gitu. Karena Mas Tulus kan bukan orang sana yang tahu seluk-beluknya. Oh gedung ini namanya di jalan apa. Jadi Mas Tulus harus cari dulu di Google nih. Harus cari titiknya sesuai biar nggak mengecewakan. Tapi jenengan sampai naik dewe ngei alamat, yo Mas Tulus bingung toh ya. Ya, teman-teman ya, lebih ikuti formatnya, nomor HP, nama penerima, RT RW, kode pos. Kalau ada nama jalan ya nama jalan, kalau perumahan tuh perumahan apa, bloknya, RT RW-nya, kode pos ki penting ya, biar bisa dikondisikan dengan ongkirnya ya. Yang sudah pesan terima kasih, semoga ndang sampai, muga-muga jodoh dadi tombo teko loro lunga kersane Gusti Allah. Amin, amin, amin ya robbal alamin ya. Teman-teman yang kalau tidak suka dengan intermezzonya silakan digeser di menit ke 11:40. Menit 12 lah ya. Menit ke 12 seperti itu ya. Dan lobby iki gak kena dibuka. Kemarin pada tanggal 27 Maret 2024 telah terjadi laka atau kecelakaan lalu lintas di gerbang tol Halim Utama, teman-teman ya. Sebelumnya dikabarkan ada sebuah truk yang membawa alat-alat kursi gitu, mebel ya. Kemudian dikabarkan kendaraan tersebut nabrak ceritanya. Katanya ya, ini masih kronologinya masih belum jelas. Belum ada info rilis resmi dari kepolisian. Jadi kalau yang disampaikan Mas Tulus ini juga bisa salah. Ini hanya dugaan sementara. Dugaan sementaranya adalah sopir ini nabrak duluan 300 meter sebelum gerbang tol Halim. Kemudian dia itu mau kabur kayaknya. Dari video-video yang aku lihat ya. Kayaknya mau kabur, mau apa istilahnya menghilangkan jejak gitu loh. Malah ngebut, akhirnya malah nabrak 7 kendaraan lain yang ada di gerbang tol Halim tersebut. Alhamdulillah
tidak ada korban meninggal, tapi dikabarkan ada 7 kendaraan yang mengalami luka lagi, rusak berat, kemudian juga terkait dengan orang-orang yang mengalami luka ini kurang lebih ada 4 orang yang mengalami luka dan yang lainnya dirawat karena luka ringan. Kemudian aku juga sempat nonton video-video yang disampaikan sama teman-teman ke aku terkait dengan video-video yang kalian kirimkan ini adalah eh ketika polisi menginterogasi dini ya, orang tadi ditanya gitu ya, saya mau tanggung jawab lah segini gini gini. Kalau dari bahasanya ini kayaknya menyalahi aturan karena anak ini katanya masih umur 18 tahun, kemudian juga sepertinya kayak maaf saya harus bilang ini kayak orang yang agak nggak genep gitu loh, kalau bahasa Jawanya itu kayak orang kurang saon kelihatannya ya dari cara bicaranya. Entah karena memang ini aku masih belum tahu konfirmasi lebih lanjut, apa karena sedang mengkonsumsi psikotropika dan lain sebagainya, aku tidak tahu. Apakah sedang dalam kondisi mabuk dan lain sebagainya, aku tidak tahu. Tapi dari video yang aku simak dari medsos, dari yang teman-teman share ke aku itu, terlihat bahwa orang ini seperti sedang tidak tidak dalam kesadaran penuh. Makanya tadi saya bilang genep atau kurang genep. Mungkin karena dia masih shock, atau mungkin karena dia masih takut untuk bangun PD-nya dia itu harus seperti itu atau apa, aku juga nggak tahu. Apa karena ada efek obat-obatan terlarang juga saya nggak tahu. Tapi dari hasil video yang aku tonton tuh kayaknya memang agak nggak beres ini. Pasti ada sesuatu di balik orang ini. Apa memang orang ini ada gangguan kejiwaan dan lain sebagainya juga kita nggak tahu. Tapi nanti mudah-mudahan segera mendapatkan rilis terkini dari kepolisian sehingga jelas. Maksudnya modusnya ini kenapa? Apa bener nggak sih tadi yang Mas Tulus omongin? Kalau aku sih dari hasil video, ini hasil investasiku sendiri ya. Investigasi dari aku menonton videonya. Bahwa ada kayak abis nabrak, lari ugal-ugalan, terus tiba-tiba dia mau kabur, di gerbang tol nabrak kendaraan lain. Kurang lebih seperti itulah ya. Kayaknya dari mata telanjang kita simak ya, tapi nggak tahu. Makanya polisi juga menyampaikan bahwa ada 2 TKP atau ada 2 tempat kejadian perkara. Yang satu di sebelum gerbang tol, kurang lebih 300 meter sebelum gerbang tol itu dia sudah nabrak duluan si truk ini, sopir truk ini sudah nabrak kendaraan minibus duluan, makanya disangkakan mau kabur tadi karena dia ugal-ugalan, kemudian malah nabrak kendaraan lain dan malah mengakibatkan akhirnya kecelakaan beruntun. 7 kendaraan menjadi korban di balik kecelakaan beruntun ini. Nah, teman-teman teman-teman kenapa sampai spam chat ke Mas Tulus menyampaikan apa yang kalian minta untuk ayo Mas dibahas Mas, ayo dibahas terkait dengan kecelakaan yang ada di Halim. Karena sesuai dengan yang saya sampaikan, seakan-akan sesuai. Karena memang ketika saya melihat intuisi di beberapa kejadian sebelumnya, karena ini ada di tanggal ganjil, saya juga sudah menyampaikan waspadai kecelakaan di tanggal 25, 27, 29 dan juga 30 dan juga 31. Sebetulnya saya sudah menyampaikan itu dan teman-teman yang nonton akhirnya menyambung-nyambungkanlah warning dari Mas Tulus membaca intuisi tadi. Ya, seakan-akan intuisinya Mas Tulus, prediksinya Mas Tulus itu tepat atau betul ya. Kecelakaannya banyak, terjadinya juga dengan skala yang besar, ini 7 kendaraan walaupun tidak ada korban jiwa. Ini salah satu hal yang kalian anggap benar. Sebetulnya ini hanya kebetulan. Mas Tulus itu nggak bisa ngelihat masa depan. Mas Tulus itu nggak bisa ngelihat apa yang akan terjadi. Tetapi kebetulan memang dari membaca intuisinya saya mengarahkan itu. Lalu apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama ini teman-teman juga banyak yang meminta saya melihat kondisi psikis dari si sopir tadi dari video yang mereka kirimkan. Tadi saya sudah bilang ya, ada faktor-faktor tertentu yang menggaris bawahi faktor ini. Tetapi karena ini terlalu dini kalau saya sampaikan, tapi kalau dari versi saya, sepertinya anak ini ada sesuatu yang tidak beres. Ya, nanti aku nggak mau ini disampaikan jadi kayak
apa ya, penjelasan secara dini, bukan pihak resmi dari kepolisian. Jadi Mas Tulus nggak berani juga. Tetapi kalau kalian tanya, Mas Tulus ini kok pengendaranya kayaknya gugup, kayaknya begini, begini, begini. Kalau Mas Tulus bisa melihat wajahnya, apakah ada yang disembunyikan? Ya, saya melihat ada yang aneh dengan anak ini. Jadi silahkan dicari tahu dulu, nanti juga ketahuan. Apakah memang karena psikisnya yang eh, terganggu atau memang dalam kondisi mengkonsumsi obat-obatan dan lain sebagainya. Aku nggak berani menyampaikan secara detail ya teman-teman, secara dini karena nanti malah dahului apa yang disampaikan kepolisian. Jadi aku nggak berani. Nanti kita tunggu info resminya saja. Tetapi kalau kalian bilang, Mas kayaknya ada sesuatu ya di balik anaknya. Ya, saya jawab ya, ada sesuatu yang nggak beres di anak ini. Nanti juga ketahuan kenapa dia seperti ini ya. Nanti juga ada tesnya, kemudian juga ada investigasi lebih mendalam terkait dengan si sopir. Nanti mudah-mudahan juga segera dijelaskan kenapa anak ini kok terkesan begini. Karena dari bahasanya tuh kayaknya agak sombong, agak angkuh, yang justru ini sebuah kata-kata di mana dia menutupi sesuatu. Atau kata-kata yang seakan-akan dia tuh sedang menutupi sesuatu. Itu dari apa yang aku lihat. Jadi dia bilang, saya ganti, saya tanggung jawab semuanya, saya beli semua mobilnya. Waduh, bahasanya kok tinggi sekali guys. Dan yang aku perhatikan juga dari si orang yang diinterogasi oleh polisi ini, ya memang cuma ditanya-tanya lah, bukan diinterogasi secara resmi. Ditanya-tanya, dicari informasinya. Dia mengaku usianya 18 tahun, tapi wajahnya sama cara bicaranya tidak sama seperti anak usia 18 tahun. Nah ini juga masih nanti akan dilakukan investigasi lebih dini ya. Apakah ini menyalahi aturan, apakah SIM-nya ini adalah ilegal atau SIM nembak dan lain sebagainya. Ini juga salah satu hal yang masih dilakukan investigasi lebih lanjut ya. Teman-teman, saya pengen fokus membahas ke sini juga. Nah, ada yang tanya lagi nih kemarin, Mas Tulus, ada campur tangan bangsa jin kah di balik kecelakaan tersebut? Kalau dikategorikan itu, nanti kalian akan tahu jawabannya ketika kalian fokus melihat si sopir ini. Kalian akan tahu. Jadi kalau ada campur tangan jin di sini, maaf, saya harus terus terang bahwa memang ada campur tangan jin di balik kecelakaan ini. Ada campur tangan mereka ya. Ini yang aku lihat secara detail setelah aku melihat sopirnya. Nyambung ya yang Mas Tulus maksudkan ya, buat yang paham-paham aja. Nah, kalau kita melihat dari angkanya 27.03.2024, mungkinkah masih ada kemungkinan apakah intuisinya akan meluas karena kan kita dekat dengan waktu-waktu di mana kita akan menjalani yang namanya tradisi mudik. Kita akan menjalani sebuah tradisi di mana orang-orang akan pulang kampung, orang-orang akan menjalani kehidupan di mana mereka harus kembali ke kampung halaman mereka sendiri. Dan kalau intuisinya mengerikan, menurut saya juga harus ditingkatkan kewaspadaannya. Nah, yang pertama, saya melihat ini potensinya akan sering terjadi. Memang saya hitung sudah mulai sejak tanggal 27. Dan intuisinya, kalau di tanggal ganjil, ini akan terus-terusan bertambah. Ini akan terus-terusan berurutan, akan beriringan. Berarti kemungkinan yang tadinya saya lihat 25, 27, 29, 28, 29, 30, dan seterusnya sampai menjelang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11, 13, 19, 20, 21, 27, 29 April. Ini akan terus-terusan dengan jumlah kecelakaan yang cukup banyak, cukup dominan. Jadi yang tadinya intuisinya aku baca hanya 25, 27, 29, sekarang jadinya 27, 28, dan seterusnya. Mereka akan terus iringan, mereka akan terus berurutan. Ini dari hasil saya melihat intuisi di balik tanggal 27. Ya, teman-teman. Jadi, kalau aku perhatikan dari penyampaian yang aku sampaikan sebelumnya, sebetulnya memang potensi terkait dengan kecelakaan berikutnya masih sangat mungkin di tanggal-tanggal tanggal-tanggal ganjil. Malah, karena terjadinya di tanggal ganjil, intuisinya bisa merembet sampai ke tanggal genap. Jadi harus hati-hati teman-teman. Sama satu lagi,
Banyak teman-teman yang DM saya, kenapa saya nggak jawab? Yang DM saya begini, Mas saya pulang tanggal segini, Mas saya pulang tanggal segini, Mas saya pulang tanggal segini. Boleh dilihat nggak Mas? Aman nggak Mas Tulus tanggalnya? Saya itu hanya bisa menghitung angka. Tetapi kalau satu saya ladeni, nanti yang lain juga akan sama seperti itu. Terkait dengan sialnya kita, terkait dengan musibah yang ada di tubuh kita, itu semua tergantung kita. Jadi mau kalian menghindari musibah besar, kalian nggak apa-apa di jalan, tapi kalian lagi tidur terus kalian jadi meninggal juga ada. Yang paling dekat dengan kita itu adalah maut. Yang nggak ada pisahannya, paling cuma seberapa senti dari tubuh kita. Yang paling dekat dengan kita itu maut. Jadi jangan pernah takut, oh tanggal segini saya nggak aman. Jadi intinya begini, ketika Mas Tulus menyampaikan tanggal-tanggal yang kurang enak atau kurang tepat, berarti yang harus kalian lakukan adalah tipsnya. Sehatkan badan, kuatkan tekad, kalau capek istirahat, dan ikuti anjuran-anjuran terus. Kita insya Allah kalau kita baik, kalau kita benar dengan hal-hal yang sudah Mas Tulus sebutkan, kalian insya Allah akan selamat di jalan. Nanti di akhir video Mas Tulus sarankan ya, kira-kira apa sih yang bisa bikin kita jauh dari bala terkait dengan kecelakaan. Nanti di belakang video Mas Tulus sampaikan, nanti Mas Tulus ulas. Jadi Mas Tulus nggak bisa juga balas satu-satu, tanggal segini saya mau naik pesawat, tanggal segini saya mau pulang, tanggal segini. Saya nggak bisa jawab satu-satu karena pertanyaan itu cukup banyak. Dan satu lagi, mungkin karena kalian takut terkait dengan apa yang akan terjadi dengan kita. Sekali lagi, kalau sudah hak Allah terjadi itu nggak akan bisa diapa-apakan. Tetapi kalau memang kita takut, berarti takut kita ini lillahi ta'ala, karena memang saya takut saya nggak bisa ibadah sama Allah. Saya takut saya nggak bisa silaturahmi sama orang tua saya. Misalnya, untuk tujuan baik, insya Allah semuanya akan baik. Nah, kalau kalian mau selamat di jalan, ya paling utama minta perlindungan Allah. Kemudian juga ikuti panduan-panduannya dengan tujuan baik pastinya, dengan membersihkan diri, niatnya juga baik. Di jalan gak usah ugal-ugalan, ya insya Allah selamat kabeh. Sing ora selamat ya, sing ora ngilu-ilu aturan ki mau. Tapi jangan takut mati. Jangan takut hilang nyawanya dimanapun. Wes nggak usah kalian kecelakaan besar. Kalian tidur di rumah, kalau Allah berkehendak mundut nyawanya juga diambil kok. Jadi takutnya itu apa? Takutnya kalau kita nggak bisa ibadah lagi sama Allah. Takutnya kita tuh nanti nggak bisa bantu orang banyak. Ini juga salah satu hal yang baik menurut aku. Tapi kalau kalian terlalu takut, kemudian sampai DM saya bingung jawabnya gimana. Karena saya hanya bisa baca angka. Dan kalau satu saya jawab, yang lain juga akan bertanya. Dan ini akan continue, gak akan berhenti. Jadi bukan kita menakuti musibahnya, tapi kalau bisa kita tahu cara menghindari musibahnya. Itu saja. Jadi kalau hal yang sudah terjadi, jangan jadi bahan ketakutan kalian. Ngapunten ya, minta maaf ya teman-teman. Nah, kalau dari intuisinya juga saya melihat ada intuisi berikutnya ini, kecelakaannya juga di darat sih paling dominan ya teman-teman. Kalau dari angka 27, kecelakaan selalu di darat. Dan mungkin dominannya akan di pagi hari sebelum jam 9 atau di malam hari ya. Mulai jam 6 sore sampai ke jam 9 pagi berikutnya. Kalau dibalik angkanya, intuisinya, kecelakaannya mungkin bisa di malam atau di pagi hari. Karena ada komponen basah di sini. Ada elemen air yang tersimbol di balik yang Mas Tulus baca. Jadi terkait dengan kecelakaan berikutnya dalam kondisi yang dengan kadar yang cukup besar, kemudian juga dalam kondisi yang di malam hari dan juga di pagi hari, ini sangat kemungkinan. Nah, yang lebih mengerikan menurut saya di sini adalah kecelakaan ini ada simbol gaibnya, ada simbol jinnya, ada simbol sengaja dibuat. Jadi akan ada oknum-oknum jin yang diutus sama Mbah Dajjal, memang disengaja membuat kegaduhan, menghalangi silaturahmi kita. Jadi makanya tujuannya pokoknya niatku mulih bahagiane wong tuaku, bahagiakan keluargaku, niatku silaturahmi lillahi ta'ala. Insya Allah selamat selumun selamat. Terus kondisi badan kita juga harus dikondisikan juga. Bukan hanya doa mentang-mentang dewe ndonga njaluk perlindungan Allah, terus tekoning dukun njaluk pager badan, pager ini pager itu, tapi kalian gak jaga kebersihan di jalan, kalian habis berhubungan badan toto nyetir mobil, yo ngapunten, kalian tetap akan diincar. Jadi kalau ada usaha juga ada doa. Intinya di sini juga harus dua-duanya harus sinkron ya teman-teman ya. Nanti di akhir video Mas Tulus jelaskan. Kalau dari angkanya sih saya melihat kegaduhannya cukup besar ya.
kecelakaannya cukup besar, dicampur tangani oleh bangsa jin ini cukup besar. Jadi kalian harus hati-hati. Jadi faktor utama di sini yang akan dikontrol sama mereka apa? Pasti di pikiran kita, kejiwaan kita akan dikontrol sama mereka kalau kita satu terlalu capek atau terlalu najis badannya, tidak dalam kondisi yang bersih. Nanti Mas Tulus jelaskan di bagian belakang. Kegaduhan-kegaduhan kecelakaan di darat ini juga potensialnya terjadi dalam kondisi yang cukup besar, kemudian cukup banyak, ya. Bahkan kalau dari angkanya saya melihat ada korban yang cukup banyak. Tumbal atau korban di sini tuh tidak selalu meninggal, tetapi kecelakaan dengan mengeluarkan darah dan lain sebagainya juga salah satu hal usaha dari mereka untuk mendapatkan konsumsi atau mendapatkan makanan. Jadi hati-hati, ya. Kecelakaan yang tidak nggak ada tumbalnya karena nggak ada yang meninggal, itu belum tentu, karena mereka yang mereka cari bukan hanya nyawa ya teman-teman. Hati-hati, intinya di situ. Kemudian ya, di area yang penuh dengan kendaraan, kayak misalnya gini, itu kendaraan lagi antri, lagi parkir ditabrak, kemudian lagi lagi kondisi macet tabrak lagi. Ini juga salah satu hal yang muncul di mata saya melalui angka 27 Maret 2024. Jadi teman-teman harus hati-hati, tetap waspada ketika mengendarai. Lalu kalau kita baca intuisi dari kecelakaannya, kalau untuk alam bagaimana Mas Tulus? Apa yang kita bisa perhatikan? Yes, ini masih ada kegaduhan yang disebabkan oleh air, tanah, dan juga angin. Jadi teman-teman harus hati-hati. Bahkan aku lihatnya di sini tuh kecelakaannya tuh dominan ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari komponen alam, apa yang masih akan bergejolak di sini ada masih elemen tanah, ada elemen air, ada elemen angin juga. Begitupun dengan kecelakaan. Kecelakaan dalam waktu dekat dimulai tanggal 27 ini, 27 kemarin maksudnya. Ini juga ada simbol-simbol atau ada elemen yang berhubungan dengan tanah, air, dan juga angin. Jadi kecelakaan di darat, laut, dan juga udara. Kita ini dikepung teman-teman. 2 air. Kecelakaan lagi, di 3 digaduh, kemudian belakang air lagi, ada angin lagi, kenceng lagi, Masya Allah. Jadi selain kecelakaan yang difaktori oleh air, juga mungkin kecelakaan terjadi ketika terjadi badai atau angin kencang. Ini juga sangat mungkin. Kecelakaan yang disebabkan oleh tanah, kemudian mobil tertimbun longsor, atau pesawat terbang yang mengalami trouble, ini juga sangat mungkin kalau dari angkanya. Intuisinya cukup mengerikan, jadi tetap mewaspadai itu. Nah, di segmen terakhir saya akan bahas terkait dengan apa yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari gangguan bangsa jin. Karena aku lihatnya di tanggal 27 ini ada campur tangan bangsa jin. Semuanya yang ditugaskan sama Mbak Dajjal ini buat bikin apa? Bikin kalian celaka di jalanan. Kalian tidak berhasil silaturahmi, kalian nggak berhasil jadi anak berbakti kata bersihin makam keluarga. Mereka akan bikin ini semuanya gaduh. Yang pertama, tetap dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, minta perlindungan kepada Tuhan. Ini yang pertama. Kemudian, jangan lupa juga untuk mempersiapkan diri dari segi kesehatan. Jasmani rohaninya harus bersih. Niatnya tadi saya bilang baik. Ya. Kemudian hal yang paling simple yang bisa kita lakukan, saya sangat menyarankan hilangkan bau kalian yang bisa mengundang bangsa jin. Bau apa Mas Tulus? Mobilnya jangan dipakai buat maksiat, atau mungkin mobil sudah dipakai buat maksiat. Maaf, kita nggak nutup diri ya teman-teman, masih banyak orang-orang yang menggunakan kendaraan untuk dalam tanda kutip. Ya, jadi kalau memang seperti itu kendaraannya dibersihkan, kitanya juga harus bersih. Selain tadi saya bilang bersih mentalnya, niatnya, jasmaninya, keadaan badan kita juga harus bersih. Ini yang penting. Kalau kalian itu habis berhubungan suami istri sekalipun, ini pasangan sah loh Mas Tulus. Masa saya nggak boleh pergi-pergi dan saya tetap kotor? Kan suami istri kami sah. Ini bukan terkait dengan sah atau tidak sah hubungan kalian, tapi antara kebersihan tubuh kalian. Bangsa jin salah satunya suka dengan orang yang tidak pernah mandi atau males mandi. Mereka suka dengan ini. Kemudian mereka suka mengkonsumsi atau mencium bau air mani. Maaf, saya harus ngomong agak jorok tapi ini ilmu. Jadi kalau kalian mau satu, selamat di jalan, dihindari sama bangsa jin yang mencium bau kalian, paling simpel yang paling utama di luar kalian minta perlindungan Tuhan,
Jaga kebersihan badan. Kalau kalian bersih, pikiran akan fresh, semuanya akan baik. Ya, kondisi badan kita, mobil ketika habis digunakan untuk apa, kalau sedang kotor atau bau, mungkin apapun itu dibersihkan, dimandikan. Ya, kemudian ijab kabul. Ijab kabul ini sama dengan niat, ijab kabul sama dengan doa. Mintalah perlindungan Tuhan terkait dengan, ya Allah, saya niat pulang mau ngerawat makom orang tua saya, mau datang untuk silaturahmi ke orang tua saya, untuk melebur dosa, nyambung silaturahmi sama keluarga. Sudah benar niatnya. Lalu bersih nggak badannya? Jangan lupa mandi. Syukur-syukur di jalan dalam kondisi hadas. Iya torek maksudnya. Syukur-syukur di jalan kondisi sedang berwudu maksudnya. Jadi kalian dalam kondisi suci. Ini juga bagus. Intinya jangan males jaga diri dari yang jorok-jorok. Kalau kalian jorok, kalian disukai sama bangsa jin. Makanya aku suka nemu orang-orang yang, kenapa ya Mas Tulus rumah saya banyak jinnya, tapi kalian tuh suka numpuk nih ya. Satu hal ini buat ibu-ibu yang di rumah. Ini hal simpel yang kalian mungkin nggak sangka-sangka. Bangsa jin itu suka dengan bau demek baju yang jorok, yang kotor, yang najis. Ini yang harus kalian tahu. Yang hobi-hobi numpuk baju, cuman basah tok, nggak ndang dicuci, cuma dikelumbrak-kelumbruk sedangkan itu sudah najis atau sudah berbau keringat dan lain sebagainya. Bangsa jin suka dengan itu. Jadi kalau rumah kalian banyak jinnya, karena kalian jorok, suka ngerendam baju ndak dicuci, ini hal simpel yang suka ada di rumah tangga, tetapi ternyata hal simpel yang bisa ngundang jin ke rumah kita. Simpel kan? Jadi ini hal yang harus kita waspadai. Yang pertama, minta perlindungan Tuhan. Bersihkan diri, siapkan diri kita juga secara jasmani rohani. Yang paling dominan, kalian harus mandi, harus bersih badannya. Mau sedang junub atau tidak junub. Apalagi kalau habis melakukan hubungan, kalian harus mandi. Ini yang paling dominan. Ya, apalagi maaf, kita nggak tahu ya di jalan mereka habis jajan di pinggir jalan, syukur lap melaku, ya wallahu alam. Kui sebenarnya sing salah ya aku nggak nyalah ke jine. Yang ngasih bau ke mereka itu kamu. Jadi jatuhnya ini sudah karma dari yang kita lakukan. Makanya Mas Wardi masih ono dinti tak konadus rek. Walaupun dia lagi sakit, dia mau narik, aku nggak punya uang, aku mau narik. Kalau itu harus suruh mandi. Kenapa? Supaya bersih. Insya Allah kalau kita tuh bersih, simpelnya badan kita tuh juga akan fresh kok teman-teman ya. Simpelnya itu. Nah, tambahan dari Eyang ini adalah buat kalian yang mau mudik, ini disarankan untuk membawa janur diikat di mobil atau di atas kap mobilnya boleh, ditaruh di dashboard boleh, sama suruh bawa kacang-kacangan di mobilnya, boleh yang mateng atau boleh yang tidak. Aku nggak tahu filosofinya, tapi kalau yang mau silahkan ya. Wes pokoknya selamat sing nonton video iki kabeh insyaallah dihindarkan dari musibah apapun, baik kecelakaan atau musibah apapun. Amin. Matur sembah nuwun, semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan. Maaf, saya tidak menggurui siapapun, di sini kita sama-sama belajar. Nggih, ngapunten kalau Mas Tulus ada salah-salah pengucapan atau mungkin Mas Tulus salah dalam menyampaikan, terkesan keminter dan lain sebagainya. Insya Allah lain waktu kita ketemu lagi ya. Matur sembah nuwun semuanya, terima kasih. Mas Tulus minta maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Untuk yang saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk teman-teman yang mungkin sedang dalam kondisi mencukupi kebutuhan Ramadan dan juga Idul Fitrinya, yang belum cukup semoga segera Allah cukupkan. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya kerjaan, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya kendaraan, usaha, pengen naik haji, pengen bahagiain keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya doakan hajat jenengan yang sedang nonton video ini segera Allah kabul. Amin. Semoga teman-teman yang nonton video ini yang sedang jual aset-asetnya cepat terjual. Amin. Yang sedang nonton video ini apabila sedang merintis usaha atau sedang berjualan, semoga usahanya lancar, jualannya laris manis. Amin. Dan yang sedang nonton video ini, semoga termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua.
Amin, 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 ya robbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Mas Tulus harus pamit mundur. Insya Allah ketemu di next video lagi ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ngapain sih, Dek? Mas Wardi lagi mandi kayaknya jatuh. Dadah orang baik, selamat berbuka puasa ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.